Perpustakaan Jalan Surga. Bab 61, Dia Mencintaiku. Setelah mengundang Zhang Xuan keluar untuk makan malam kemarin, mereka akhirnya bertemu dengan Sang Bin. Baginya, cucu dari seorang tetua dan seorang guru tingkat tinggi di akademi, dihantam dengan keadaan seperti itu, akan aneh baginya untuk tidak membalas dendam. Namun, karena akademi melarang duel pribadi antara guru di kompleksnya, mungkinkah orang itu mengirim orang lain untuk dengan sengaja menutupi dirinya untuk menyerang Zhang Xuan di sini? Tidak heran jika Shen Biru akan berpikir demikian. Lagi pula, dandanan Yao Han terlalu aneh. Lapisan kain putih tebal menutupi seluruh wajahnya, hanya memperlihatkan matanya. Sekilas, kesan yang dia berikan kepada orang lain adalah seseorang yang tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Selanjutnya, dia menolak untuk menjawab saat ditanya. Memikirkannya sekarang, alasan mengapa Zhang Xuan melarangnya mengikutinya kemarin adalah karena dia tahu bahwa Sang Bin tidak akan bisa membiarkannya berbaring. Dia tahu bahwa Sang Bin pasti akan menemukan seseorang untuk membalas dendam padanya. Kilatan dingin melintas di mata Shen Biru yang menyipit. Dia adalah penyebab dari seluruh situasi ini, jadi tentu saja, tidak tepat baginya untuk menonton di pinggir lapangan. Apakah kamu tahu hukuman karena menyerang seorang guru di akademi? Menyerang seorang guru? Yao Han tidak menyangka wanita cantik itu menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia pertama kali terkejut, tapi dia segera mengingat kejadian dengan Sang Bin kemarin. Dalam sekejap, kesadaran menyerangnya. Mungkinkah kamu adalah Shen Biru itu? Penyebab Sang Bin memukulnya adalah karena Sang Bin cemburu pada Zhang Xuan karena keduanya bersaing untuk mendapatkan bantuan Shen Biru. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul dan bertanya apakah dia tahu bahwa menyerang seorang guru dapat mengakibatkan hukuman. Siapa lagi yang bisa menjadi wanita cantik ini selain dia? Sepertinya dia di sini untuk membalas dendam untuk Sang Bin setelah dia memukul pengejarnya kemarin. Betul sekali. Shen Biru memasang ekspresi waspada saat tinjunya mengepal erat. Auranya mengepul. Jika kamu ingin menghindari masalah, pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Menjadi seorang fighter 5 dan puncak, dia memberikan tekanan kuat pada orang lain setelah melepaskan kekuatan penuhnya. Tidak sopan, bukankah kau di sini untuk mencari masalah denganku? Sungguh alasan yang buruk. Melihat bagaimana dia bersiap untuk bergerak ketika mereka berdua baru saja berbicara beberapa patah kata, wajah Yao Han menjadi gelap sampai ke ujung. Sebagai kepala pelayan Baiyu City Lord Residence, dia adalah sosok yang kuat di kota Baiyu. Tidak peduli siapa yang dia temui, mereka akan selalu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Namun, di sini, dia pertama kali dipukuli hingga babak belur oleh seseorang, dan sekarang, seorang guru biasa yang rendah bahkan tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Kemarahan melonjak melalui dirinya. Bagaimana dia masih bisa mentolerirnya setelah mendengar kata-kata ini? Kulitnya menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Tanpa sepatah kata pun, dia maju ke depan. Saat dia bergerak, teguran yang akan diarahkan Shen Biru ke arahnya tersedak di tenggorokannya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menghadapinya. Peng-peng. Dalam beberapa saat, keduanya mulai menyilangkan pukulan. Shen Biru mungkin hanya menjadi fighter 5 dan puncak, tapi dia memiliki stamina yang luar biasa dan teknik yang mendalam. Selain itu, meskipun kekuatan bertarung Yao Han melampaui dia, karena cederanya, dia tidak dapat menjatuhkannya dalam waktu singkat. Sang Shaoye, apa yang Penatua Sang katakan? Shaoye adalah kata untuk tuan muda di trotoar di akademi. Cao Xiong tidak bisa menahan keinginan untuk meminta pemuda itu berjalan. Yakinlah, selama muridmu itu tidak mau mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya, dia sudah mati kali ini. Sang Bin menyeringai dingin. Pagi ini, Penatua Sang berlari ke persekutuan guru untuk menemukan Penatua Mo dan mengundangnya ke sini. Selama dia membawa Zhang Xuan dan muridnya ke menara kehendak pencerahan,
reputasi yang terakhir akan hancur dan dia akan dikeluarkan dari Akademi Hongtian. Itu keren. Saat Zhang Xuan dikeluarkan dari akademi, Shen Laoshi pasti akan menyerah pada kegigihan Gongxi. Saat itu, akan sulit baginya untuk menjauh darimu. Gongxi adalah kata untuk Tuan-Tuan Cao Xiong menyanjungnya sambil tersenyum. Tidak diragukan lagi, Shen Biru tertipu oleh pembicaraan berbunga-bunga anak itu kemarin, itu sebabnya dia menyerah dan makan bersamanya. Selama anak itu keluar dari akademi, aku tidak percaya bahwa usahaku untuk merayunya akan sia-sia. Saat Shen Biru melintas di benaknya, kepercayaan diri muncul di Sang Bin sekali lagi. Dia adalah cucu dari seorang tetua, juga seorang guru tingkat tinggi, belum lagi dia tinggi dan gagah. Terlepas dari aspek mana yang dibicarakan, dia berkali-kali lebih luar biasa daripada Zhang Xuan. Di seluruh akademi, hanya dia yang layak mendapatkan wanita mempesona seperti Shen Biru. Selama dia bertahan, siapa lagi yang bisa dia sukai selain dia? Kalau begitu, aku akan memberikan restuku kepada Sang Shaoye untuk segera membawa pulang kecantikan itu. Cao Xiong dengan cepat menindaklanjuti dengan seekor rusa. Yakinlah, jika aku menjadi pasangan dengan Shen Laoshi, aku akan memastikan untuk memberimu hadiah besar. Sang Bin ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi saat berikutnya, dia secara tidak sengaja menarik otot-ototnya yang terluka dan rasa sakit yang luar biasa melonjak melalui dirinya. Juga, selain Zhang Xuan, aku tidak akan memaafkan orang yang memukuliku kemarin, Yao Han. Jadi bagaimana jika dia adalah kepala pelayan Bayu City Lord Residence? Ini adalah kota kerajaan Tiangxuan, bukan tempat baginya untuk melakukan apa yang dia mau. Orang itu memukul wajahnya di depan umum, membuatnya cacat. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkannya? Tentu saja. Cao Xiong mengangguk. Tiba-tiba, dia membeku sebelum dengan cepat menunjuk ke depan. Sang Shaoye, cepat, lihat. Apa yang terjadi? Sang Bin bingung. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia berbalik untuk melihat. Pada saat itu, matanya menyipit, bukankah itu Shen Laoshi? Kenapa dia berkelahi dengan orang lain? Itu Yao Han. Tepat di luar kelas Zhang Xuan, keduanya bertengkar hebat. Salah satunya adalah Dewi yang dia pikirkan bahkan dalam tidurnya, Shen Biru. Sementara yang lain adalah orang yang baru saja dia bicarakan, orang yang membuatnya menggertakkan giginya dalam kebencian, Yao Han. Mereka berdua tidak saling mengenal, mengapa mereka berkelahi? Sang Shaoye, mungkinkah Shen Laoshi mengetahui bahwa kamu dipukuli oleh orang ini, jadi dia merasa marah dan ingin membalas dendam untukmu? Setelah ragu-ragu sejenak, Cao Xiong tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan berkomentar. Tidak, benarkah? Sang Bin terkejut. Memang, kalau tidak ada alasan bagi keduanya untuk saling bertarung. Shen Laoshi memiliki kepribadian yang lembut dan memperlakukan orang lain dengan baik. Dia tidak mudah berkelahi. Anda juga harus menyadarinya dengan baik. Tepat setelah Anda dipukuli, dia bertengkar hebat dengannya. Jika dia tidak melakukannya untuk Sang Shaoye, aku tidak bisa memikirkan alasan lain yang masuk akal di balik ini. Untuk bersedia pergi sejauh ini untukmu, aku berani memastikan bahwa Shen Laoshi memiliki perasaan padamu, dan sangat mungkin, itu bisa saja cinta. Kata Cao Xiong, dia mencintaiku. Tubuh Sang Bin membeku, sebagai gelombang kebahagiaan menyembur melalui hatinya. Itu benar, tidak ada alasan lain yang mungkin bagi Shen Biru untuk bertarung dengan pria itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa wanita ini, meskipun menolak kencannya dan menjaga jarak darinya, dia akan benar-benar sangat mencintainya dan sangat peduli padanya. Bahkan sampai melawan seorang ahli fighter 6 dan meskipun berada di fighter 5 dan ini tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka karena aku. Agitasi memenuhi hatinya. Sang Bin merasa seolah-olah dia telah dihidupkan kembali dan semangat juang menyembur melalui dirinya. Hutang yang paling sulit untuk ditanggung adalah hutang dari kecantikan. Pihak lain sudah sejauh ini. Apa yang harus dia ragukan?
Jika dia terus ragu-ragu, maka dia tidak akan menjadi laki-laki lagi. Sen Laoshi, saya di sini untuk membantu Anda. Dengan raungan marah, Sang Bin bergegas ke atas. Yao Han sedang bertarung dengan Sen Biru. Setelah mengujinya untuk beberapa lusin pukulan, dia telah memahami metode ofensif pihak lain. Dia yakin bahwa selama dia serius, dia mampu mengalahkannya dalam beberapa pukulan. Saat dia akan mengeksekusi teknik pamungkasnya, dia mendengar teriakan dan Sang Bin muncul di hadapannya. Seperti yang saya harapkan, mereka adalah tim. Sialan, sial. Melihat kedatangannya, kemarahan Yao Han berkobar sekali lagi. Dia curiga apakah insiden itu mungkin hanya kesalahpahaman beberapa saat yang lalu, tetapi dari kelihatannya sekarang, si itu adalah kesalahpahaman. Jelas bahwa keduanya ada di dalamnya bersama-sama, dan mereka berniat mencari masalah dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Karena itu, dia tidak lagi menahan diri dan menyerang Sang Bin tanpa ampun. Tidak, Sang Bin tiba-tiba menyerbu dengan semangat dan dalam sekejap, dia mulai menyerang dengan Yao Han. Sen Biru tidak dapat bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba. Setelah melihat mereka berdua bertarung satu sama lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah aku salah menebak, dan pria ini tidak dikirim olehnya? Saat ide seperti itu muncul di kepalanya, kemungkinan lain melintas di benaknya dan wajahnya menjadi gelap. Begitu, dia mencoba membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak heran saya merasa aneh. Jika orang bertopeng ini ingin mencari masalah dengan Zhang Xuan, dia bisa saja langsung bergegas. Tidak ada alasan baginya untuk berkeliaran di sekitar pintu masuk. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya dia ingin memainkan peran pahlawan yang menyelamatkan kecantikan untuk menarik perhatianku. Perpustakaan Jalan Surga. Bab 62, Sang Bin diambang kehancuran. Kemanapun kecantikan pergi, dia akan selalu menarik perhatian pria. Baginya, banyak yang datang dengan segala macam metode hanya untuk membuatnya melirik mereka lebih jauh. Jenis pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, ini adalah salah satu trik paling buruk dalam buku ini. Dalam drama seperti itu, apakah dia akan menunjukkan kehebatannya yang luar biasa, atau dia akan membiarkan pihak lain memukulnya, sehingga mendorongnya untuk merasa kasihan padanya. Sejak saat itu, rasa kasihan perlahan-lahan akan memunculkan cinta. Bagaimanapun, terlepas dari mana, itu adalah perbuatan dengan niat yang disengaja dan itu menimbulkan kejengkelannya. Setelah menyadari hal ini, Sen Biru mundur dari lingkaran pertempuran. Karena kalian berdua melakukannya dengan sengaja, aku tidak akan repot dengan itu. Anda dapat terus melakukan apapun yang Anda suka. Peng 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 peng. Melihat musuh bebuyutannya menyerbu, Yao Han memberikan segalanya tanpa menunjukkan belas kasihan apapun. Hanya dalam beberapa saat, Sang Bin yang tak kenal takut dan tegas dipukuli sampai menjadi bubur sekali lagi dan darah segar mengalir di wajahnya. Yao Han juga tidak lebih baik. Darah merembes melalui lapisan kain di wajahnya yang seperti mumi. Akting yang realistis. Lanjutkan. Sen Biru berkomentar dengan lengan akimbo. Sen Laoshi, bantu Sang Xiaoye dengan cepat, dia hampir kalah. Melihat Sang Bin dipukuli sampai diambang kematian, Cao Xiong tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk membujuknya. Menjadi hanya ranah fighter 4 dan Pigu, dia terlalu pucat dibandingkan dengan keduanya yang bertarung saat ini. Dia hanya akan mencari kematian jika dia ikut campur dalam pertarungan. Karena itu, satu-satunya solusi yang layak adalah memohon kepada Sen Laoshi yang berdiri di hadapannya. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk membantunya? Melihat dukungan pihak lain menghampirinya, Sen Biru menyeringai dingin. Ya, jika kamu tidak menyelamatkannya, Sang Xiaoye pasti akan mati. Tidak dapat melihat melalui niat dinginnya, Cao Xiong buru-buru berkata, baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Sen Biru melangkah maju. Melihatnya berjalan untuk bergabung sekali lagi,
Yao Han mendorong Sang Bin menjauh dengan kedua tangannya, menyebabkan Sang Bin mundur 2 langkah. Kemudian, dia melangkah keluar dari pertempuran dan berkata, "Baiklah, saya akan mengingat ini. Bangsawan Anda, serta bantuan yang Anda berdua berikan kepada saya akan memastikan untuk mengembalikannya di masa depan." Dia terluka saat ini, hanya Sen Biru sendiri yang sudah mendorongnya untuknya. Selanjutnya, bahkan jika dia mampu mengalahkan mereka berdua, mereka saat ini berada di Akademi Hong Tian. Semakin lama pertempuran berlarut-larut di sini, semakin besar kemungkinan masalah yang merepotkan akan menghampirinya. Jika pihak lain telah menyiapkan beberapa skema sebelumnya, dia bahkan mungkin mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri saat itu. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan tegas memilih untuk pergi. Mereka berdua mungkin gagal membalas dendam padanya, dan pihak lain juga telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan olehnya, tetapi dendam ini telah terbentuk. Hanya masalah waktu sebelum dia mengembalikannya kepada mereka. Setelah itu, Yao Han berbalik untuk pergi. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan orang banyak. Jika seorang ahli ranah Fighter 6 dan Pixue melarikan diri, bahkan Sen Biru tidak akan bisa mengejarnya. Selain itu, dia juga tidak memiliki niat untuk mengejarnya. Pada saat ini, niat dingin di wajahnya semakin dalam. Saat dia akan masuk, pihak lain melarikan diri. Apa artinya ini? Sederhana, itu berarti pertunjukan telah berakhir. Secara alami, dia harus pergi. Sen Laoshi, aku tidak menyangka kamu akan memperlakukanku dengan baik. Aku mengerti maksudmu. Melihat Sen Biru maju ke depan untuk menyelamatkannya, Sang Bin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membalikkan wajah merahnya yang benar-benar bengkak, tersenyum dan berpose yang menurutnya gagah. "Sebenarnya, aku juga mencintaimu." Masih marah padanya, dia penasaran untuk melihat trik buruk macam apa yang akan digunakan orang ini untuk menarik perhatiannya. Mendengar kata-kata ini, Sen Biru hampir meledak karena marah. Niat saya kepala Anda. Kamu." Sen Biru meludah dengan gigi terkatuk. "Pa!" Sebuah tamparan melayang. "Apa?" Setelah mengumpulkan keberaniannya untuk mengaku, tepat ketika dia mengira kecantikan akan melompat ke pelukannya, dia merasakan sakit yang hebat di wajahnya. Tak terkendali, tubuhnya terhuyung-huyung dan dia mengetuk gerbang logam. Mata Sang Bin berputar dan dia hampir pingsan di tempat. "Untuk apa kau menamparku? Bukankah kamu bertarung dengan orang lain untukku?" Dia hampir menjadi gila. Tepat ketika hati Sang Bin hancur dan dia masih mencoba memahami situasinya, pintu kelas perlahan terbuka. Zhang Xuan berjalan keluar dan mengerutkan kening saat melihat orang lain. "Aku sedang di tengah-tengah pelajaranku, tidak pantas bagi kalian semua untuk membuat keributan di sini." "Zhang Xuan, kamu datang pada waktu yang tepat." Sama seperti hatinya yang hancur, setelah melihat penampilan Zhang Xuan, kemarahan Sang Bin segera berkobar. "Cao Xiong Laoshi telah mengajukan banding ke sekolah, menuduhmu menggunakan penipuan untuk memaksa muridnya, Liu Yang, untuk menjadi muridmu. Akademi telah menyetujui penggunaan Enlightenment Will Trial, jadi saya menyarankan Anda untuk segera membawa Liu Yang." "Pencerahan akan mencoba?" Zhang Xuan bingung sejenak. Kemudian, mengingat ingatan dirinya sebelumnya, dia menyadari dan mengerutkan kening. "Memang, saat ini, saya menyampaikan pesan ini kepada Anda sebagai perwakilan dari Biro Pendidikan. Jika kamu tidak pergi, itu akan melanggar aturan akademi dan juga, kamu akan dipecat juga." Sang Bin menyeringai dingin. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yao Han, dan dia tidak berani berbicara terlalu banyak kepada Dewi Sen. Dengan demikian, dia hanya bisa mengarahkan semua amarahnya ke sampah guru ini. "Zhang Xuan Laoshi, jangan pergi." Alis indah Sen Biru menyatu. Dia mungkin tidak tahu trik apa yang dimiliki Sang Bin untuk melakukan ini, tetapi terlepas dari apa, ini jelas merupakan taktik yang diarahkan ke Zhang Xuan. Saat dia setuju dan masalah terjadi dengan ujian kehendak pencerahan, dia tidak hanya akan kehilangan lisensi mengajarnya,
dia bahkan mungkin akan dipecat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zheng Xuan memotongnya dengan gerakan tangan dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Memang benar Liu Yang merasa marah setelah menjadi murid Zhang Xuan sebelumnya. Namun, pada saat ini, Liu Yang sudah benar-benar terkesan dengannya. Bahkan jika yang terakhir menyuruhnya untuk melompat dari gedung tinggi untuk berlatih teknik gerakan, dia kemungkinan besar akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dengan tingkat kepercayaan seperti itu, apa yang harus dia takuti dari ujian kehendak pencerahan? Mengingat seberapa percaya diri orang ini, mari kita lihat siapa yang akan malu pada akhirnya. Jika Anda tidak berani pergi, saya akan memberitahu Biro Keamanan di Akademi dan meminta mereka membawa Anda. Berpikir bahwa Zhang Xuan akan menolaknya, Sang Bin terus berteriak dengan benar ketika situasi akhirnya menyerangnya. "Ah, apa katamu? Kamu akan pergi?" Zhang Xuan tidak menjawab. Dengan senyum tipis, dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk kelas. "Liu Yang, ikut aku." Iya, Liu Yang berjalan keluar dari kelas. Ini tidak mengharapkan pihak lain untuk begitu kooperatif. Jejak keraguan muncul di wajah percaya diri Sang Bin. "Sang Xiaoye, jangan khawatir. Liu Yang ini adalah siswa yang saya bawa secara khusus. Saya yakin dia ingin menjadi murid saya." Cao Xiong berkata dengan suara tertahan. "Baik." Mendengar jaminannya, Sang Bin menganggukkan kepalanya dan berjalan maju dengan langkah besar. "Ayo pergi." "Kamu." Melihat pemuda itu setuju begitu saja, Sen Biru merasa cemas. Pengadilan kehendak pencerahan adalah metode penyelesaian perselisihan ketika dua guru berselisih satu sama lain tetapi masih tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Saat persidangan dimulai, pihak yang terbukti bersalah melakukan penipuan akan menerima hukuman berat. Bagaimana hal seperti itu bisa diterima dengan mudah? Tidak peduli apa, dia harus mencoba untuk menekannya dan idealnya, menyelesaikannya dengan damai. Kalau tidak, dia bisa berada dalam masalah besar. Tidak banyak mengetahui bahwa pihak lain mengkhawatirkannya, Zheng Xuan tersenyum ringan. Tanpa menjelaskan apapun, dia mengangkat kakinya dan mengikuti di belakang Sang Bin menuju menara kehendak pencerahan akademi. Orang ini, melihat bagaimana pemuda itu menerima begitu saja nasihatnya, Sen Biru sangat marah dan cemas. Sebagai kecantikan, orang lain akan selalu dengan senang hati mendengarkan kata-katanya sendiri. Namun, orang ini tidak hanya mengabaikan nasihatnya, dia juga menuntut apa yang dia peringatkan padanya. Bukankah ini mencari kematian? Orang harus tahu bahwa kakek Sang Bin adalah kepala biro pendidikan. Jika dia berani melakukannya, maka dia pasti sudah menyiapkan jebakan sebelumnya untuk melawannya. Melompat ke dalam kemalangan atas kemauanmu sendiri, kamu pantas mendapatkannya jika sesuatu terjadi padamu. Sen Biru menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia masih dengan cepat mengejar ketinggalan. Terhadap Zhang Xuan, dia hanya merasakan rasa ingin tahu. Cinta tidak dalam persamaan. Namun, dia adalah alasan mengapa Sang Bin menentangnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa hanya berdiam diri di pinggir lapangan. Perpustakaan Jalan Surga. Babak 63, Penatua Mo Xiang. Penatua Mo Xiang di menara kehendak pencerahan yang tinggi. "Penatua Mo, aku akan bergantung padamu kali ini." Penatua Sang Chen memandang orang tua yang duduk di sisinya. Seorang tetua dari persekutuan guru, Mo Xiang. "Penatua Sang, tidak perlu terlalu formal. Lagi pula, kita sudah menjadi teman lama." Penatua Mo Xiang berusia 50-an dan janggut tipis berwarna abu-abu terlihat di wajahnya. "Jangan khawatir, jika guru ini benar-benar menggunakan paksaan, dan memaksa orang lain untuk menjadi muridnya, aku pasti akan melaporkannya ke guild untuk mencabut izin mengajarnya." Ini kelalaianku." Penatua Sang Chen menggelengkan kepalanya. Dengan tatapan sedih, dia menyesali, ketika guru ini mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, saya memberinya ultimatum. Jika dia tidak merekrut siswa, dia akan segera dipecat.
Mungkin karena tekanan, dia menggunakan cara seperti itu. Ini semua salahku. Dia mendesah. Penatua Sang, kamu seharusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri. Karena kebaikan semata, Anda memberinya kesempatan lagi. Namun, orang ini tidak tahu terima kasih dan, sebaliknya, dia memilih untuk melakukan tindakan tercela seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu malu dan keji. Wajah Elder Mo menjadi gelap saat dia memancarkan aura yang kuat. Sebagai seorang guru, alih-alih memikirkan cara mengasuh orang lain dengan lebih baik, dia menghabiskan waktunya untuk trik licik seperti itu. Saya ingin melihat siapa yang memberinya keberanian untuk menggunakan cara seperti itu. Penatua Mo Xiang terkenal karena kebenciannya terhadap penjahat dan tindakan jahat. Setelah mendengar tentang seorang guru yang memaksa para siswa, dia hampir meledak karena marah. Jika bukan karena kebenaran Cao Xiong Laoshi dalam melaporkan kejadian tersebut untuk mengatakan bahwa muridnya telah dipaksa oleh guru itu, bahkan sampai pada tahap mengajukan Enlightenment Will Trial untuk menyelesaikan masalah ini, aku akan tetap tidak menyadarinya. Semua kejadian ini, dengan kedua tangannya di belakang, Tetua Sang Chen menggelengkan kepalanya terus-menerus. Matanya yang merenung diarahkan ke langit yang kosong, seolah-olah dia telah melakukan kelalaian terbesar di dunia. Jika Zhang Xuan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Kemampuan orang ini di Zhuangbi jauh lebih unggul darinya. Zhuangbi adalah kata untuk bertingkah keren, melakukan akting. Meskipun ujian kehendak pencerahan melukai keharmonisan dan persahabatan di antara para guru, itu masih layak dilakukan jika menyingkirkan yang beracun. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Melihat ekspresinya, Penatua Mo Xiang diam-diam terkesan. Seringkali, seorang siswa yang disukai beberapa guru pada saat yang sama akan muncul di akademi. Pada saat seperti itu, semua orang akan mencoba menyelesaikan masalah secara pribadi. Dengan begitu, tidak hanya silaturahmi antar rekan kerja tidak terluka, ketertiban juga terjaga di institusi. Hanya ketika masalahnya benar-benar tidak dapat diselesaikan secara pribadi, mereka akan mengajukan metode semacam itu untuk menyelesaikannya. Pencerahan will trial, seperti namanya, adalah ujian di hati siswa, memungkinkan dia untuk membuat pilihan berdasarkan keinginannya yang sebenarnya. Namun, ini berarti hubungan antara guru yang bersaing akan menjadi benar-benar bermusuhan, sehingga melukai semangat harmonis antar guru. Inilah alasan mengapa di abad sejak berdirinya Akademi Hongtian, hanya ada sedikit lebih dari 10 aplikasi untuk ujian kehendak pencerahan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat menghadapi insiden seperti itu juga. Setelah berpura-pura kontemplasi, Tetua Sang Chen diam-diam terkekeh saat melihat bahwa dia telah berhasil membangkitkan kemarahan pihak lain. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan memberikan perintah, biarkan mereka masuk. Jia. Segera setelah kata-katanya berbunyi, pintu berat perlahan terbuka dan Zhang Xuan, Cao Xiong, Sang Bin, Sen Biru dan Liu yang masuk. Cao Xiong Laoshi, apakah kamu orang yang telah mengajukan ujian kehendak pencerahan? Saat semua orang berhenti di langkah mereka, Penatua Sang Chen bertanya dengan alis terangkat. Saya mohon Penatua untuk memperbaiki keluhan saya. Cao Xiong menangis keras. Zhang Xuan ini memaksa murid saya, Liu Yang, yang telah mengakui saya sebagai gurunya, sehingga melanggar aturan persaingan yang sehat di antara para guru. Karena itu, saya secara khusus mengajukan permohonan untuk pengadilan kehendak pencerahan untuk membawa keadilan Liu Yang. Pada saat yang sama, saya berharap akademi dapat menghukum orang yang tidak tahu malu ini. Membawa keadilan, Liu Yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi karena dia hanya diperintahkan untuk mengikuti kelompok di sini. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, dia akhirnya mengerti bahwa Cao Xiong mencoba memanfaatkannya untuk berurusan dengan dermawannya. Karena itu, dia buru-buru mengirim pandangan ke arah Zhang Xuan, guru. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kebingungan melintas di seluruh Zhang Laoshi, yang tenang dan tangguh beberapa saat yang lalu di kelas. Dengan marah, dia berkata,
Cao Laoshi, kamu mengatakan omong kosong. Liu Yang, bersedia menjadi muridku. Aku tidak pernah memaksanya. Suaranya membawa jejak ketidakpercayaan dan kepanikan, seolah-olah kebohongannya telah terungkap. Berbuat salah, tidak dapat mempercayai penglihatannya, Liu Yang mengedipkan matanya. Setelah 2 pelajaran, dia sudah benar-benar terkesan dengan Zhang Xuan, bahkan sampai berpikir bahwa dia maha kuasa. Ia merasa menjadi muridnya adalah hasil persaingan yang sehat antara 2 guru dan itu bisa dijelaskan dengan mudah. Bagaimana situasinya berkembang ke titik seperti itu secara tiba-tiba? Mata Zhang Xuan dipenuhi ketakutan dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia tertangkap basah di tempat tidur dengan orang lain. Liu Yang tidak dapat membuat kepala atau ekor situasi. Saraf otak Zhang Laoshi mana yang mengejang baginya untuk berperilaku seperti ini? Guru. Liu Yang melihat ke atas tetapi sebelum dia bisa menyuarakan keraguan di dalam hatinya, dia melihat Zhang Laoshi berbalik ke harem. Liu Yang, kamu lebih baik menjelaskannya dengan benar. Apa aku memaksamu atau tidak? Saat dia mengatakannya, dia diam-diam mengedipkan matanya. Tidak. Liu Yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, jelas terlihat bahwa Zhang Laoshi sedang mencoba untuk menarik satu dari pihak lain. Itu akan berhasil selama dia bekerja sama dengannya. Keduanya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi di mata orang lain, sepertinya Zhang Xuan mengancam Liu Yang untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Kalau tidak, mengapa Liu Yang menjawab dengan ragu-ragu? Seperti yang diharapkan, setelah melihat pemandangan ini, kulit Elder Mo berubah menjadi sedikit mengerikan. Kamu pasti Zhang Xuan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu dengan patuh membatalkan pelajaran Liu Yang ini dan membiarkannya berada di bawah pengawasan Cao Laoshi sekali lagi, aku dapat memilih untuk tidak melanjutkan ujian kehendak pencerahan. Batalkan pelajaran? Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Liu Yang telah mengakui saya sebagai gurunya atas keinginannya sendiri. Tidak adil baginya jika saya mendorongnya pergi. Tidak adil, kehendak sendiri. Sudut bibir Elder Mo berkedut. Tidakkah kamu merasa malu karena mengucapkan kata-kata ini? Anda hanyalah seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Dia tidak bisa lebih bahagia untuk menyingkirkan pelajaran Anda, namun Anda berbicara tentang ketidakadilan. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Saat dia akan melanjutkan bicaranya, dia mendengar Cao Xiong dan Sang Bin berteriak secara bersamaan, "Penatua Mo, ini tidak akan berhasil." Mengapa? Ujian kehendak pencerahan adalah sesuatu yang sangat merepotkan. Saat itu dimulai, seseorang harus dihukum. Jika tidak, jika semua orang mengikuti proses ini, akademi tidak akan mampu memenuhi pengeluaran. Awalnya, Penatua Mo bermaksud agar insiden ini diselesaikan secara damai. Setelah mendengar halangan dari duo, dia berbalik dan melihat mereka. Penatua Mo, Cao Laoshi telah mendaftar untuk ujian kehendak pencerahan dan akademi telah menyetujuinya. Jika itu berhenti tiba-tiba pada saat ini, bukankah ini berarti peraturan akademi dianggap enteng? Sang Bin buru-buru berkata, "Lelucon macam apa ini? Tidak mudah bagi mereka untuk mengatur situasi ini untuk mendorong Zhang Xuan dari tebing. Jika mereka menetap dengan damai, bukankah ini berarti semua usaha mereka akan sia-sia? Jika demikian, bukankah penghinaan yang dia alami kemarin akan sia-sia?" Memang, Penatua Mo, saya juga berpikir sebagai ganti siswa. Saya harap dia bisa mengikuti kata hatinya sendiri dan memilih guru yang paling dia sukai, daripada dipaksa untuk membuat pilihan. Cao Xiong buru-buru berkata. Kata-katanya benar dan emosional. Jika bukan karena cetakan telapak tangan merah-merah dari tamparan Sang Bin kemarin, dia pasti akan bisa mengesankan banyak orang. Baik-baik saja maka. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Penatua Mo menganggukkan kepalanya, tidak lagi menahan prosesnya. Karena kalian semua telah memilih Enlightenment Will Trial, maka tentu saja,
saya harus membuat daftar aturan dengan jelas terlebih dahulu. Setelah tes selesai, siapapun peserta ujian Liu yang akhirnya memilih untuk mengakui sebagai gurunya akan menang dalam uji coba ini. Tentu saja, yang kalah akan dihukum. Jadi, mari kita perjelas hukumannya dulu. Pada titik ini, Penatua Sang Chen yang pendiam mengamati sekeliling sebelum berkata, kali ini, Cao Xiong Laoshi telah memilih hukuman terberat, yaitu, pada akhir persidangan, pihak yang kalah akan dikeluarkan dari akademi. Zheng Xuan, apakah Anda keberatan? Setelah mendengar bahwa itu adalah hukuman terberat, Zheng Xuan menoleh dengan tak percaya. Dengan wajah yang tulus, dia berkata, tidak ada dendam yang mendalam antara aku dan Cao Laoshi, untuk membuatnya dikeluarkan. Bukankah itu terlalu jauh? Berbuat salah? Setelah mendengar kata-kata ini, Penatua Sang dan yang lainnya membeku. Mereka berbalik dan menatap Zhang Xuan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Apa ada yang salah dengan kepala orang ini? Kaulah yang akan dikeluarkan, oke? Terlepas dari pendapatmu, kamu harus setuju untuk melakukan ujian kehendak pencerahan. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Berpikir bahwa Zhang Xuan sedang menyemburkan sampah untuk menolak persidangan, Cao Xiong menyeringai dingin. Aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku masih berpikir bahwa mengusir langsung terlalu keras. Bagaimana dengan ini? Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mengapa kita tidak jatuh dengan pengusiran? Kami hanya akan menghapus sisi yang hilang dari lisensi mengajarnya, kemudian tambahkan 100 cambuk pembunuh dewa. Lepaskan lisensi mengajar, 100 dewa membunuh bubuk. Kerumunan mengedipkan mata mereka secara bersamaan dan saling menatap. Setiap satu dari mereka merasa seolah-olah mereka akan gila. Sepertinya pihak yang kalah telah berhasil mempertahankan posisinya sehingga dia tidak akan menjadi pengangguran. Namun, pada kenyataannya, ini jauh lebih keras daripada pengusiran langsung. Apakah Anda yakin tidak salah bicara? Perpustakaan Jalan Surga, Bab 64, Tingkat Kepercayaan. Jika seseorang dikeluarkan dari sekolah, setidaknya dia akan tetap menjadi guru. Bahkan jika tidak di Akademi Hongtian, dia masih bisa mengajar di akademi lain. Di sisi lain, jika izin mengajar seseorang dicabut, itu berarti kehilangan identitasnya. Kemanapun mereka pergi, itu akan tetap menjadi noda dalam sejarah mereka dan mereka akan menderita karena ejekan orang lain. Itulah alasan mengapa Penatua Sang Chen mendapatkan Penatua Mo dari persekutuan guru di sini. Lagi pula, meskipun menjadi kepala biro pendidikan di Akademi Hongtian, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mencabut izin mengajar seorang guru. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa, bahkan sebelum dia bisa membicarakannya, orang ini sudah membicarakannya. Selanjutnya, menambahkan 100 God Slaying Flock ke dalam campuran. God Slaying Flock adalah objek unik yang dibuat khusus di dalam kerajaan Tiangxuan. Daging seseorang akan robek dan mereka akan merasakan sakit yang luar biasa ketika dipukuli olehnya. Namun, itu tidak melukai inti mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka mungkin akan setengah mati pada saat hukuman selesai. Apakah menurut Anda hukumannya tidak cukup keras? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda tidak mati cukup cepat? Semua orang memandang pemuda itu seolah-olah dia idiot. Zhang Xuan Laoshi, kamu. Dari belakang, Sen Biru Laoshi nyaris tidak berhasil menghindari pingsan di tempat. Apakah Anda benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang dibuat khusus oleh Sang Bin dan Cao Xiong untuk Anda? Tujuan mereka adalah agar Anda melompat. Awalnya, dikeluarkan dari sekolah sudah cukup keras. Namun, Anda tidak hanya tidak mencoba untuk menekannya, Anda bahkan menaikkan taruhannya lebih tinggi. Apakah Anda benar-benar sudah gila? Jangan salahkan orang lain karena kamu mencari kematian. Dengan dingin, Cao Xiong menatap Sang Chen, yang berdiri di tengah kerumunan. Penatua Sang, saya setuju dengan saran Zhang Laoshi. Saya harap akademi dapat mengabulkan permintaan kami. Melihat dia menerimanya dengan mudah,
Liu Yang menamparkan dahinya dan menatapnya dengan mata simpati. Zhang Laoshi benar-benar jahat. Dia pertama-tama berpura-pura bersalah untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain. Setelah itu, dia memanfaatkan situasi untuk meningkatkan taruhannya. Kemungkinan besar, Cao Xiong Laoshi bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi bahkan setelah dia dimainkan sampai mati. Beruntung dia menjadi guru saya. Kalau tidak, hidupku akan berakhir. Setelah mengingat bagaimana dia hampir menjadi murid Cao Laoshi ini, Liu Yang bergidik dan meringkuk ke belakang. Baiklah kalau begitu. Karena kedua belah pihak telah menyetujui taruhannya, maka mari kita mulai prosesnya. Penatua Sang Chen mengangguk. 2 bola kristal, masing-masing seukuran semangka, dibawa ke depan dan diletakkan di atas alas batu. Benar-benar transparan, mereka memancarkan cahaya hangat. Ini adalah bola kristal yang terbuat dari Will Inquisition Stone. Zhang Xuan dan Cao Xiong, kalian berdua akan meneteskan darah segar pada salah satu dari mereka masing-masing. Setelah itu, Liu Yang akan menyentuhnya dan bola kristal akan mencerminkan pikiran yang sebenarnya dalam pikirannya dalam bentuk tingkat kepercayaan. Orang yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi, dia akan muncul sebagai pemenang. Apakah ada pertanyaan lain? Penatua Sang Chen bertanya. Tidak sama sekali. Zhang Xuan dan Cao Xiong mengangguk. Pengadilan kehendak pencerahan sebenarnya adalah proses yang sederhana. Ini hanya melibatkan pemanfaatan batu inkuisisi kehendak untuk mengintip ke dunia bawaan siswa. Guru manapun yang lebih dipercaya siswa, guru itu yang menang. Aturannya mungkin sederhana, tetapi Will Inquisition Stone adalah komoditas yang mahal, belum lagi jenis produk yang sangat langka. Selain itu, ini adalah konsumsi sekali pakai. Jadi, kecuali diperlukan, Akademi tidak mau menggunakan cara seperti itu. Adapun pengeluaran yang diperlukan untuk proses tersebut, biasanya dikompensasikan oleh pihak yang kalah. Di mata Cao Xiong dan yang lainnya, Zhang Xuan hanyalah sampah yang tidak mampu yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Bagaimana mungkin Liu Yang, seorang siswa di antara 100 teratas, menjadi muridnya dengan sukarela? Dia pasti akan kalah saat persidangan dimulai. Pada saat itu, dia tidak hanya akan dikeluarkan dari akademi dengan memalukan, dia juga akan bangkrut dan reputasinya akan hancur. Benar-benar membunuh 3 burung dengan 1 batu. Mari kita mulai. Melihat keduanya tidak keberatan, Tetua Sang Chen memberi isyarat dengan tangannya. Zhang Xuan dan Cao Xiong masing-masing berjalan ke atas menuju bola kristal dan meneteskan setetes darah segar mereka ke bola kristal. Cahaya hangat memancar dan wajah mereka terpantul di bola kristal Will Inquisition. Pergilah. Penatua Sang Chen berkata. Liu Yang berjalan mendekat dan meletakkan tangan kiri dan kanannya masing-masing di atas bola kristal. Weng. Bola kristal segera menyala dan pancarannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Batu inkuisisi kehendak memiliki kemampuan menghipnotis. Saat seseorang bersentuhan dengannya, dia akan turun ke alam ilusi. Di sana, semua tindakan yang dilakukan akan menjadi hasil dari kehendak sejati seseorang, dan tidak ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi kehendak seseorang. Jika seseorang benar-benar dipaksa untuk menjadi murid, bukan saja ia tidak akan mempercayai gurunya, ia bahkan mungkin memiliki perasaan jijik terhadapnya. Karena itu, ujian kehendak pencerahan adalah metode yang paling mudah dan akurat untuk membedakan apakah seorang siswa benar-benar mau mengakui seorang guru. Menatap Liu Yang yang telah menutup matanya dan turun ke alam ilusi, Elder Mo Xiang perlahan berkata, memang, tingkat kepercayaan mewakili tingkat kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, dan maksimumnya adalah 100 poin. Setiap 10 poin adalah zona demarkasi dan 0 poin berarti kurangnya kepercayaan. 10 poin berarti sedikit kepercayaan, 20 berarti kepercayaan rata-rata. Hubungan antara guru dan siswa cenderung sekitar 30. Konon guru yang lebih luar biasa bisa membuat kepercayaan siswa pada mereka mencapai 50. Itu dianggap sebagai hasil yang sangat menakutkan,
dan sangat jarang hasil seperti itu muncul, bahkan mempertimbangkan seluruh kerajaan Tiangsuan. Lagi pula, kepercayaan seorang anak terhadap orang tuanya hanya berkisar sekitar 60 atau lebih. Penatua Sang Chen mengelus jenggotnya sambil melanjutkan. Percakapan antara keduanya, pada kenyataannya, memberitahu yang lain tentang konsep di balik ujian kehendak pencerahan. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Tidak mudah untuk memiliki satu kepercayaan pada orang lain. Belum lagi orang lain, bahkan orang tua, yang telah tinggal bersama mereka sejak muda, tidak dapat mencapai 100 poin kepercayaan. Tak perlu dikatakan, seorang guru, hanya melalui periode interaksi yang lama, tingkat kepercayaan seseorang pada orang lain perlahan-lahan naik. Padahal, baru 2 hari sejak sekolah dimulai. Lebih jauh lagi, mengingat reputasi mengerikan Zhang Xuan, bagaimana dia bisa menimbulkan kepercayaan pada murid-muridnya. Terlihat jelas bahkan ketika berpikir dengan jari kaki. Benar, Penatua Mo, saya mendengar bahwa salah satu prasyarat untuk menjadi guru-guru tampaknya adalah tingkat kepercayaan siswa. Bolehkah saya tahu apakah itu benar? Setelah menjelaskan prosesnya, Penatua Sang Chen mengingat sesuatu dan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia bertanya. Guru dapat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Zhang Xuan termasuk dalam kategori bawah, tingkat rendah, sedangkan Shen Biru dan Sang Bin telah mencapai peringkat tingkat tinggi. Perjalanan kebanyakan orang berakhir sebagai guru tingkat tinggi. 2 guru terkenal dari Akademi Hongtian, Lu Xun dan Wang Chao, juga berada di level ini. Guru-guru adalah tingkat di atas guru tingkat tinggi. Guru-guru tidak hanya terkenal karena reputasi mereka memiliki wawasan unik mereka tentang kultivasi. Seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat di bawah pengawasan orang seperti itu, memungkinkan mereka untuk akhirnya menjadi sosok heroik suatu wilayah. Kaisar Shenzui bukanlah putra ratu atau putra tertua. Secara logika, tidak mungkin mahkota itu diturunkan kepadanya. Namun, dikatakan bahwa selama masa mudanya, ia pernah belajar di bawah guru-guru selama beberapa hari, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat, sehingga menjadi yang terkuat dari generasi muda. Akhirnya, ia bahkan menjadi ahli nomor 1 keluarga kerajaan, oleh karena itu menjadi dasar baginya untuk mewarisi tahta untuk memajukan kebesaran negara. Ini adalah impian banyak orang untuk belajar di bawah guru-guru. Guru hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan yang lebih rendah dari 9 jalan atas. Namun, jika seseorang ingin menjadi guru-guru, maka bahkan di antara banyak pekerjaan di antara 9 jalan atas, mereka tidak diragukan lagi, dan tidak dapat disangkal, adalah anggota dari pekerjaan nomor 1. Hal ini terutama terjadi, mengingat kemampuan menakutkan pendudukan untuk mengumpulkan orang. Bahkan pekerjaan populer, apoteker, pandai besi, master formasi, tidak mampu bersaing sama sekali. Guru dikenal memiliki siswa yang tak terhitung banyaknya di seluruh dunia. Ini bahkan lebih benar untuk guru-guru. Sangat mungkin bagi setiap ahli yang dilihat atau didengar seseorang untuk menjadi muridnya. Saat sesuatu terjadi, banyak orang akan menjawab panggilan mereka, sampai-sampai mereka yang berwenang pun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Dikatakan bahwa pernah ada seorang kaisar dari kerajaan besar yang menyinggung guru-guru. Dengan satu panggilan, lusinan ahli ranah Fighter 8 dan Zongxi menyerbu masuk, dan dalam waktu kurang dari sehari seluruh kerajaan dihancurkan. Keluarga kerajaan benar-benar dibersihkan, tidak ada satupun keturunan yang tersisa dari garis keturunan mereka. Inilah tepatnya mengapa fakta yang diketahui di antara para kultivator bahwa seseorang dapat menyinggung siapapun, hanya saja bukan guru-guru. Siapa yang tahu berapa banyak siswa yang dia miliki? Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang ada di tengah-tengah mereka? Menyinggung mereka sama dengan mengaduk sarang lebah. Bahkan jika seseorang tidak mati, dia akan lumpuh. Tentu saja, gelar Master Tichem tidak mudah diraih. Ada banyak kondisi dan prasyarat untuk itu, dan mendapatkan kepercayaan siswa dengan cepat adalah salah satunya.
Perpustakaan Jalan Surga. Babak 65-10. Memang, salah satu syarat untuk menjadi guru master adalah memiliki kepercayaan siswa padanya melebihi 60. Ini adalah prasyarat standar. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat. Penatua Mo Xiang menganggukkan kepalanya. 60. Penatua Sang Chen tidak bisa membantu tetapi heran. Tingkat kepercayaan ini setara dengan posisi orang tua mereka di hati para siswa. Meskipun bersama seumur hidup mereka, tingkat kepercayaan antara orang tua dan anak-anak hanya 60. Jelas terlihat betapa sulitnya hubungan antara guru dan siswa untuk mencapai tingkat seperti itu juga. Tidak mengherankan bahwa tidak ada satupun guru-guru di kerajaan Tiangxuan. Prasyaratnya terlalu keras. Jika Lu Xun dan Wang Chao dari akademimu mempertahankan standar ini selama 30 tahun atau lebih, ada kemungkinan dari mereka menjadi associate master teacher. Penatua Mo membelai janggutnya. Guru-guru tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Terkadang, mereka akan mendelegasikan tugas kepada asisten mereka untuk membantu mereka. Peran guru madya sama seperti magang. Ini adalah jalan yang harus dilalui seseorang jika mereka ingin menjadi guru-guru. Asosiasi guru-guru, Penatua Sang Chen terengah-engah karena terkejut. Bagi mereka untuk dapat menjadi guru madya, ini jelas menunjukkan standar yang dimiliki Lu Xun dan Wang Chao. Aku ingin tahu apa tingkat kepercayaan yang dimiliki siswa yang mereka berdua bimbing terhadap mereka. Dia tidak bisa tidak bertanya. Sepanjang tahun-tahun ini, mereka telah mengumpulkan reputasi yang cukup positif. Siswa yang lebih tua yang telah mereka bimbing selama bertahun-tahun seharusnya dapat mencapai hingga 40. Namun, akan sulit untuk naik lebih tinggi lagi. Penatua Mo menggelengkan kepalanya. Menjadi seorang penatua dari persekutuan guru, dia memiliki pengetahuan tentang keadaan banyak guru. Itu benar. Sang Chen mengangguk. Sulit untuk memperoleh kepercayaan, namun itu jatuh dengan sangat mudah. Seringkali, itu bisa terkoyak hanya dengan insiden kecil. Jika bukan itu masalahnya, guru-guru tidak akan memiliki reputasi yang luar biasa seperti itu. Aku pernah mendengar bahwa seorang wanita muda jenius telah muncul di persekutuan guru kita. Meskipun baru berusia 18 atau 19 tahun ini, dia sudah menjadi associate master teacher tingkat rendah. Setelah mengingat sebuah berita, Penatua Sang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah putri dari pemimpin guild kita. Dia memang berbakat. Setelah membesarkan orang ini, Penatua Mo membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Associate Master Teacher dapat dibagi menjadi level rendah, level menengah, dan level tinggi juga. Untuk bergabung dengan salah satu dari peringkat mereka di bawah 20 adalah pencapaian yang menakutkan, bahkan mengingat fakta bahwa dia hanya seorang Associate Master Teacher tingkat rendah. Luar biasa. Setelah menerima konfirmasi tentang fakta tersebut, Penatua Sang Chen menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Dia mungkin kepala Biro Pendidikan Akademi Hongtian, tetapi kenyataannya, dia hanyalah seorang guru tingkat tinggi. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi guru master associate tingkat rendah. Setelah itu, Sang Chen tidak melanjutkan topiknya lebih jauh. Sebaliknya, dia menatap Zhang Xuan dan Cao Xiong. Penatua Mo, menurutmu seberapa besar tingkat kepercayaan yang akan mereka berdua terima? Sebaiknya kamu pergi sekarang. Tinggalkan Akademi Hongtian dan jangan pernah kembali. Melihat pemuda itu berdiri di sana dengan bodohnya untuk menunggu hasil ujian kehendak pencerahan, Sen Biru mau tidak mau berjalan ke depan dan mengarahkan kata-kata ini kepadanya dengan suara tertahan. Dalam perspektifnya, Zhang Xuan dan Sang Bin adalah dua orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena dia, tidak mungkin keduanya bercampur. Keadaan seperti itu muncul karena dia. Jika Zhang Xuan dipukuli 100 kali oleh God Slaying Flock dan izin mengajarnya dicabut, dia pasti akan merasa bersalah atas penderitaannya. Kau ingin pergi sekarang? Ini sedikit terlambat. Melihat dewinya menunjukkan perhatian pada pria lain,
Sang Bin melontarkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Anda bahkan tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun ketika saya direduksi menjadi keadaan ini. Namun, Anda khawatir tentang orang ini yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Sialan, sial. Wajahnya berubah menjadi buas dan dia sangat marah sehingga dia bisa meledak kapan saja sekarang. Itu benar, ujian kehendak pencerahan telah dimulai. Anda ingin pergi? Bermimpilah. Cao Xiong berjalan ke depan dan menunjukkan wajah kebiadaban yang antusias. Hasilnya akan segera keluar. Pada saat itu, kamu akan mengerti betapa bodohnya tindakanmu. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan mencapai kemenangan? Melihat betapa yakinnya pihak lain, seolah-olah tiket kemenangan ada di tangannya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Hehe. Menatap pemuda itu seolah-olah dia bodoh, Cao Xiong mencibir dengan dingin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Liu Yang ini secara khusus diundang ke sini oleh saya. Saya telah tinggal bersamanya selama setengah bulan dan tingkat kepercayaan kami mungkin harus melebihi 20. Bagaimana denganmu? Apakah Anda pikir Anda mampu mencapai 10 poin? Setelah menipu dia ke sisi Anda dari saya dengan paksa, saya pikir sangat mungkin skor Anda menjadi negatif. Sementara 0 berarti tidak ada kepercayaan sama sekali, negatif berarti kebencian. Semakin besar kebencian, semakin negatif angkanya. Dia masih ingat dengan jelas tatapan mata Liu Yang dan tatapan enggan ketika dia ditarik menjauh darinya. Bagaimana seseorang yang telah membimbing seorang siswa untuk mengamuk membuat orang yang sombong ini menyerah kepada mereka? Sangat mungkin hubungan antara keduanya masih beku, jadi bagaimana mungkin Liu Yang tidak menahan kebencian terhadap orang ini? Akademi Hongtian adalah akademi nomor 1 kerajaan Tiangxuan. Jika seorang siswa benar-benar memiliki tingkat kepercayaan di bawah 10 poin terhadap gurunya mungkin akan menjadi bahan tertawaan dan peristiwa itu akan diketahui di seluruh kerajaan. Sang Bin tertawa mengejek. Oh, itu benar. Saya lupa. Karena reputasimu sudah seburuk mungkin, kamu tidak perlu khawatir menjadi bahan tertawaan. Kalian semua. Melihat mereka berdua menurunkannya, wajah marah Shen Biru memerah. Tepat ketika dia akan membantah mereka, dia memperhatikan bahwa orang yang dimaksud, Zhang Xuan, masih mempertahankan wajah tanpa ekspresi dan tenang terhadap penghinaan mereka, seolah-olah dia tidak terganggu dengan ejekan mereka sama sekali. Sejujurnya, Zhang Xuan benar-benar tidak peduli tentang itu. Orang-orang ini dapat berbicara sebanyak yang mereka bisa sekarang. Ketika hasilnya keluar dalam beberapa saat, akan menarik untuk melihat mereka menangis. Dua dari mereka, mendengar kata-kata Penatua Sang Chen, Penatua Mo Xiang ragu-ragu sejenak sebelum menyimpulkan, Liu Yang ini direkomendasikan di sini oleh Cao Xiong Laoshi, jadi tingkat kepercayaannya terhadapnya harus sedikit lebih tinggi. Meski begitu, menurut saya, seharusnya hanya sekitar 18 atau 19. Bagaimanapun, 20 adalah rintangan besar yang harus diatasi. Adapun Zhang Xuan, jika dia benar-benar memaksa Liu Yang, maka kemungkinan tingkat kepercayaannya akan negatif. Jika tingkat kepercayaannya negatif, Akademi Hongtian akan malu. Pada saat itu, saya akan bergantung pada Penatua Mo. Penatua Sang Chen berkata, tentu saja. Mata Elder Mo cerah dan tegas. Sebagai seorang tetua dari persekutuan guru, aku tidak akan membiarkan sampah seperti itu muncul di tengah-tengah kita. Jika ternyata negatif, maka tidak diragukan lagi bahwa Liu Yang telah dipaksa untuk mengakuinya. Saya akan melaporkan kejadian itu ke guild dan dengan tegas mendorong agar lisensi mengajar Zhang Xuan dicabut. Mendengar janji pihak lain, tetua Sang Chen tersenyum. Kemudian, matanya berbinar dan dia menunjuk ke depan, lihat, hasilnya akan segera keluar. Saat suaranya terdengar, cahaya dua bola kristal yang memancar dari tengah ruangan mulai goyah dan perlahan meredup. Dalam pengadilan kehendak pencerahan, orang yang terlibat dalam persidangan harus melalui semua jenis alam ilusi sebelum mereka dapat membuat pilihan dari lubuk hati mereka. Pada saat ini,
Memudarnya cahaya berarti dia telah menjalani pengalaman yang diperlukan untuk tes, dan hasilnya akan segera terungkap. Weng. Angka-angka sedikit goyah menjadi ada di bola kristal di sebelah kiri. Hasilnya sudah keluar. Kemalangan akan menimpamu. Melihat angka-angka yang perlahan-lahan muncul di bola kristal, mata bersemangat Cao Xiong berbinar. Kali ini, dia tidak hanya akan dapat menerima Liu yang kembali di bawah pengawasannya, dia juga akan dapat mengusir Zhang Xuan, dan mendapatkan bantuan dari Sang Bin Xiaoye. Dengan pilar dukungan seperti itu, bukankah masa depannya di akademi akan berjalan mulus? Xiaoye adalah kata untuk tuan muda mungkin, dalam waktu kurang dari beberapa tahun, dia akan berhasil naik pangkat menjadi guru tingkat tinggi. Saat dia semakin bersemangat dengan adegan yang bermain di pikirannya, angka-angka di bola kristal akhirnya berhenti goyah, dan mereka muncul di hadapan orang banyak. Tingkat kepercayaannya padaku pasti melebihi 20. Mengaum, Cao Xiong buru-buru mengalihkan perhatiannya ke bola kristal. Namun, sekilas, kegembiraannya tersedak di tenggorokannya dan dia merasa seperti bebek yang dicengkeram lehernya. Matanya melebar ke titik bahwa mereka akan jatuh ke lantai. Ini. Bagaimana ini mungkin? Hasil yang terbentang di hadapannya mendorongnya ke ambang kegilaan. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan. Liu Yang adalah seorang siswa yang dia undang secara pribadi. Selanjutnya, keduanya bahkan saling menemani selama setengah bulan, sehingga menimbulkan hubungan dekat mereka. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki tingkat kepercayaan seperti itu terhadapnya? Angka raksasa pada bola kristal jelas dan mencolok. Seolah pedang panjang, menusuk ke dalam hatinya, -10. Tingkat kepercayaan Liu yang terhadapnya hanya 10 poin. Apapun di bawah 10 berarti kurangnya kepercayaan. 10 tepat di perbatasan, tetapi tidak terlalu jauh darinya. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan dengan narsis membual bahwa tingkat kepercayaannya setidaknya 20. Namun, hasilnya menamparkan wajahnya dengan keras. Apakah ini dasar kepercayaan dirimu? Zhang Xuan menoleh. Aku. Cao Xiong gagal mengatur napasnya dan hampir pingsan di tempat. Aku telah melalui begitu banyak masalah, menempuh perjalanan jauh untuk menemukanmu dan membawamu. Setelah itu, kami bahkan menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Namun, bagaimana tingkat kepercayaan Anda bisa begitu rendah? Saudara, ada apa dengan Anda? Melihat Liu Yang, pikiran untuk bunuh diri bahkan terlintas di benak Cao Xiong. Di mana amanahnya? Di mana letak dasar kepercayaan antar manusia?